Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita hari ini adalah anatomi sistem urinaria atau sistem urogenital. Saya Dr. Abdul Malik Setiawan, M. Infektis, yang akan menyampaikan topik anatomi dari sistem urinaria. Capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini dan setelah melakukan pembelajaran mandiri adalah mampu memahami, menjelaskan, ya, dan menggambarkan, serta nanti ketika setelah praktikum mampu menunjukkan anatomi dari sistem urinaria yang terdiri dari beberapa organ utama, ya, yaitu ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ya, tentu ada banyak organ atau struktur yang terlibat, misalnya sistem vaskuler, sistem limfe, kemudian sistem saraf, ya, otot, dan sebagainya, tulang, dan sebagainya. Tapi pada kuliah kita hari ini, tujuan utamanya adalah pada pengenalan 4 organ ini. Jadi ada 2 sistem organ atau 2 macam sistem organ urinaria yang akan kita bahas, ya. Yang pertama adalah pada organ urinaria laki-laki dan organ urinaria perempuan. Namun untuk organ urinaria perempuan, terutama yang berbeda dengan laki-laki, akan dibahas di blok reproduksi, ya. Kalau ginjal, ureter, vesika urinaria, ya, dan sebagian dari uretra, ya, sebagian, ya, kurang lebih akan sama, ya. Ya, tapi nanti tetap akan disinggung, ya, beberapa perbedaan-perbedaan. Jadi yang paling utama adalah ginjal, sama-sama ada 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian ureter juga sama-sama ada kanan dan kiri, ya. Kemudian vesika urinaria, kandung kemih atau buli-buli juga kurang lebih hampir sama, ya. Dilanjutkan uretra. Ya, uretra mungkin nanti akan dibahas sedikit, ya, pada blok ini. Yang pertama adalah ginjal. Jadi ginjal ini bentuknya seperti seperti kacang, ya, bean shape organ, ya. Tapi kacangnya bukan kacang tanah, ya. Seperti kacang merah, ya, kacang merah yang agak tebal, agak gemuk itu, ya. Ya, kenapa kok dianggap seperti itu, ya? Ini karena mengacu pada literatur barat, ya. Kalau di barat kan memang salah satu makanan pokok itu kan kacang merah, ya. Ini organ ginjal ini terletak di retroperitoneal atau di belakang, retro belakang atau di balik dari peritoneum. Ya, jadi organ dalam abdomen itu dibungkus oleh peritoneum. Tapi ada beberapa organ yang tidak dibungkus oleh peritoneum dan letaknya di baliknya peritoneum. Jadi kalau misalnya ini ada organ, ya, kemudian dibungkus peritoneum, ya. Nah, ginjal itu di belakangnya peritoneum. Nah, kayak gini. Di baliknya itu sudah tulang kostis dan sebagainya, otot, ya. Kemudian biasanya ginjal itu berada dari thoracalis 12 sampai lumbal 3, ya. Thoracalis 12, lumbal 1, lumbal 2, dan lumbal 3. Kanan, kiri kurang lebih sama, mungkin ada perbedaan sedikit, nanti akan kita bahas, ya. Oh ya, eh, yang ginjal kanan ini, ya, berada sedikit lebih rendah, ya. Jadi kalau misalnya ginjal kiri itu terletak T12, ginjal kanan lumbal 1, ya, biasanya seperti itu. Kenapa? Karena ada liver atau hepar, ya. Tiap ginjal biasanya panjangnya itu sepanjang 3 vertebrae, 3 tulang vertebrae, ya.
Jadi misalnya ini adalah vertebrae thoracalis 12, vertebrae thoracalis 1, vertebrae thoracalis 3. Berarti kurang lebih segini. Ya, kelihatan nggak ini? Ya, yang kurang lebih vertebrae thoracalis itu satu. Ini kalau kita membuat huruf C ya, yang tidak terlalu gemuk. Ini kanan apa kiri ya? Coba saya set dulu videonya supaya mirror ya. Nah, ini sementara ya, mirror dulu. Nah, jadi misalnya satu vertebrae, dua vertebrae ya. Kemudian satu lagi sekitar segini. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri kira-kira berapa panjangnya. Masing-masing ginjal terdapat sebuah struktur ya yang disebut dengan glandula suprarenalis atau kelenjar suprarenal. Dia berada di ginjal bagian atas ya dan dibungkus oleh renal fascia. Nah, jadi yang lebih rendah adalah ginjal kanan ya, ginjal kanan. Yang lebih tinggi adalah ginjal kiri. Karena di ginjal kanan ya, ginjal kanan terdapat liver. Jadi kalau modelnya seperti ini ya, ini dilihat dari belakang. Ya, dilihat dari belakang, bukan dilihat dari depan. Kalau dari depan kan kanannya mestinya di sini ya. Jadi ini kanan, ini kiri. Oke. Nah, ini ada gambarnya ya dari belakang. Jadi setinggi vertebrae thoracalis 12 ya, kurang lebih ya. Kemudian ini vertebrae 12-nya ya. Apa? Ini coste ya, ini coste. Ini vertebrae 12, thoracalis 1. Apa? Vertebrae thoracalis 12, lumbal 1, lumbal 2 ya. Ini lumbal 3. Jika dilihat struktur dari ginjal ya, ada nanti di praktikum semoga bisa kita lihat ya. Ginjal ini dibungkus oleh beberapa lapisan ya, ada beberapa lapisan. Jika kita melihat lapisan-lapisan tersebut susunannya dari dalam ke luar ya, dari deep to superficial. Yang paling dalam adalah renal kapsul, ya, kapsula renalis atau kapsula fibrosa yang terdiri dari jaringan fibrus yang kuat. Ya. Setelah kapsula fibrosa atau renal kapsul, baru terdapat perirenal fat atau kapsula adiposa. Ya, kapsula adiposa. Kapsula adiposa ini beberapa timbunan lemak ya ekstra peritoneal ya. Kemudian yang ketiga adalah fascia renalis. Jadi fascia renalis atau renal fascia ini membungkus ginjal ya dan kelenjar suprarenal. Jadi kalau kapsula fibrosa ini dia hanya membungkus ginjal. Nah, kapsula fibrosa ini biasanya menempel di ginjalnya, susah untuk mengelupas ya. Yang terakhir adalah pararenal fat ya. Biasanya terletak di belakang ya, belakang samping dari ginjal. Ya, jadi ini kuning ini ginjalnya, yang biru ini kapsula fibrosa, yang melekat pada ginjal. Setelah kapsula fibrosa ada renal kapsul, ya, ada renal perirenal fat, perirenal fat. Nah, setelah perirenal fat ini bersama dengan glandula suprarenalis yang di atas, yang tidak terlihat di sini, itu dibungkus oleh fascia renalis. Nah, fascia renalis ini menempel di punggung bagian belakang atau rongga torak bagian belakang menempel di otot. Ya, tapi antara otot dan
fascia renalis ini terdapat timbunan lemak disebut pararenal di bagian belakang. Ya. Kemudian untuk struktur dalam dari ginjal, tadi kan kita sudah melihat struktur luarnya, lapisan-lapisannya. Jadi ada yang namanya renal parenkim, ya, ada renal parenkim, ada kortek, ya, kemudian ada apex, ya. Jadi renal parenkim renalis ini, ya, terdiri dari korteks dan medula, ya. Jadi ini parenkim, ya, ibaratnya kalau misalnya organ lain gitu, ini dagingnya, tapi bukan dagingnya, daging itu kan otot, ya. Nah, ini adalah kalau yang kita pegang, misalnya nanti ginjal itu kita pegang, ya, yang empuk-empuk itu ya ini parenkim, renal parenkim. Kalau misalnya kayak paru, ya, ya kita ibaratkan paru, ya. Paru itu parenkimnya yang yang berisi udara itu, ya, yang berisi udara kemudian terhubung oleh selang-selang, ya, selang-selang bronkus bronkiolus. Nah, ini sama. Jadi ini parenkimnya, ya. Setelah parenkim nanti ada ini seperti salurannya akan kita jelaskan nanti, ya. Sekarang kita lihat parenkim dulu. Jadi parenkim terdiri dari korteks, ya. Korteks ini yang pinggir, ya. Kemudian medula. Medula ini yang tengah, ya. Seperti kalau kalian belajar anatomi otak, ya, atau sudah atau belum? Kayaknya belum, ya. Jadi otak itu kan punya korteks, ya, yang bagian samping. Nah, korteks ini berjalan menuju medula sehingga membagi menjadi sebuah bentukan segitiga yang disebut dengan piramida renalis, ya. Jadi ini korteks, dia berjalan menuju medula, membelah medula, ya. Nah, perjalanannya korteks ke dalam ini, ke sisi yang dalam, ini kan sisi luar, ya. Ini sisi dalam, itu mengakibatkan medulanya terbentuk menjadi bentukan segitiga. Tentu segitiga ini 3 dimensi, ya. Kalau ini kan hanya 2 dimensi. Nah, sehingga bentukan segitiga ini, ya, disebut renal piramid atau piramida renalis. Nah, ujung dari piramida renalis, ya, disebut dengan renal papilla atau papilla renalis. Ya, nanti bisa dilihat di Sobota, ya, ini, ya. Setiap papilla renalis, ya, setiap papilla renalis ini berhubungan dengan sebuah struktur yang berbentuk seperti corong, ya, yang bentuk corong yang dia berfungsi menampung, ya, menampung cairan, ya, cairan yang keluar dari medula ini, ya, disebut dengan kaliks, ya. Nah, tapi yang berhubungan langsung dengan apex, yang berhubungan dengan piramida renalis, ya, yang berhubungan dengan piramida renalis. Jadi ini piramid, ya, ini piramid, ya, ujungnya disebut apex, ya. Nah, yang berhubungan dengan apex dari piramida renalis itu disebut kaliks minor, ya. Fungsinya menampung urin. Beberapa kaliks minor, ini 1, 2, 3, bergabung menjadi satu disebut kaliks mayor, ya, kaliks renalis major atau mayor. Nah, urin kemudian berjalan dari kaliks mayor beberapa, kemudian minor, kemudian berkumpul di kaliks mayor. Nah, beberapa kaliks mayor membentuk pelvis, ya, renal pelvis atau pelvis renalis kalau bahasa anatominya, ya. Nah, pelvis renal ini ya semacam corong yang lebih besar lagi. Nah, ini baru kelihatan seperti corong. Ya, sebenarnya yang kaliks minor ini sudah terlihat seperti corong, ya. Corong itu kan ada tabung yang sisi satu lebih besar diameternya dari sisi
yang satunya lagi. Ini juga sama. Ya, ini kan lebih besar kemudian menyempit. Ini juga besar menyempit. Corong 1, corong 2, corong 3, kaliks minor, kemudian jadi kaliks mayor, corong juga beberapa kaliks mayor menjadi ini pelvis renalis. Ini juga corong. Ini kan diameter yang proksimal lebih besar daripada diameter distal. Ini pengertian dari corong. Ya. Ya, jadi ginjal ini dibungkus oleh kapsula fibrosa. Nah, setelah kapsula fibrosa ada yang namanya kapsula adiposa atau disebut perirenal fat. Perirenal fat dengan glandula suprarenalis ini kemudian dibungkus oleh fascia renalis. Fascia renalis di luarnya ada pararenal fat. Oke, nah sekarang kita lihat ginjal ini di luar dari organ ginjal ya. Sisi medial, sisi yang menghadap garis tengah tubuh ini ditandai bentuknya dengan sebuah cekungan kan cekung kan cekung ya yang dikenal dengan hilum. Hilum miliknya renal yaitu renal hilum atau bahasa anatominya bahasa apa latinnya hilum renale. Nah, hilum ini sebagai gerbang dari keluar masuknya struktur-struktur yang keluar dan masuk dari organ ginjal. Arteri masuk, vena keluar, terus pelvis, ureter juga keluar. Ya. Nah, keluar masuknya itu dinamai hilum. Ya. Nah, kemudian pembuluh darah renal dan ureter masuk dan keluar melalui struktur hilum ini. Ya. Yang masuk ya arteri karena dia menyuplai darah. Yang keluar ya ini vena karena dia membawa udara yang penuh dengan karbon dioksida. Pelvis dan ureter ini juga keluar ya, keluar dari hilum karena dia membawa urin. Nah, ini gambaran skematisnya ya. Ini ada korteks ya. Terus kemudian ada medula ya. Korteks membagi medula ya. Membagi medula atau korteks berjalan dari sisi luar menuju medula sehingga membentuk struktur berbentuk piramid. Ya, bentuk piramid disebut piramida renalis. Piramida renalis ini berada di bagian medula. Jadi jangan bingung ya. Jadi korteks itu sisi luar, medula sisi dalam. Di medula ini ada namanya piramida renalis. Ujung dari piramida renalis namanya apex. Apex dari piramida renalis bertemu dengan struktur yang berbentuk tabung yang kecil dinamakan kaliks minor. Beberapa kaliks minor, ini yang merah ini, membentuk kaliks mayor. 1, 2, 3 kaliks mayor ditampung menjadi suatu bentukan berbentuk corong juga disebut pelvis ya, pelvis corongan diameter proksimal lebih besar daripada tabung dengan diameter proksimal lebih besar dari diameter distal. Ini corong pelvis. Pelvis kemudian setelah keluar dari hilum ya ini hilum keluar dari hilum disebut ureter. Berikutnya adalah sistem vaskularisasi dari ginjal ya. Jadi ginjal ini organ ginjal ini disuplai perdarahannya oleh pembuluh darah arteri renalis atau renal arteries yang mana dia berasal dari aorta abdominalis ya. Jadi dia bukan merupakan percabangan dari trunkus coeliacus ya, jangan sampai keliru. Tapi dia letaknya berada setelah dari trunkus coeliacus ya.
Jadi caranya kalau misalnya jadi setelah trunkus coeliacus di bawahnya ada arteri mesenterica superior, ya, baru arteri renalis, ya, renalis kanan dan renalis kiri. Yang arteri renalis kanan, ya, yang arteri renalis kanan dia menyeberangi vena cava, ya, menyeberangnya di bagian posterior, jadi di belakang dari vena cava. Nah, sebaliknya vena renalis ya itu menyeberangi aorta abdominalis tapi di bagian anterior, ya, sehingga menyebabkan arteri renalis kanan itu menjadi lebih panjang daripada arteri renalis kiri, ya. Dan sebaliknya vena renalis kiri itu lebih panjang dari vena renalis kanan. Ya, bisa kita lihat, ya. Jadi ini vena cava inferior masuk ke dalam keluar dari abdomen menuju jantung, ya. Nah, yang ini keluar dari jantung dari trunkus aorta. Apa arcus aorta, ya. Nah, arteri renalis ini kemudian memiliki percabangan, ya, percabangan masuknya ke dalam hilum, ya. Cabang-cabang dari arteri renalis, ya. Yang pertama arteri renalis polaris superior, ya. Kemudian arteri renalis anterior, arteri renalis posterior, dan arteri renalis polaris inferior, ya. Polaris artinya pol atau kutub, ya, kutub atas sama kutub bawah, ya. Nah, arteri renalis anterior sendiri itu memiliki percabangan, ya. Percabangannya adalah arteri renalis anterior superior, arteri renalis anterior inferior, ya. Jadi ini arteri renalis anterior memiliki percabangan arteri renalis anterior superior dan arteri renalis anterior inferior, ya. Kali ini arteri renalis polaris superior, arteri renalis polaris inferior. Ini arteri renalis posterior, ya, di belakang. Nah, ini nanti bisa menentukan mana yang di daerah ginjal mana yang divaskularisasi oleh arteri yang mana, ya. Ini kalau dilihat dari depan, ya, anterior superior vaskularisasi daerah ginjal bagian atas, depan, bagian bawah, depan, kemudian yang bagian kutub, ujung bawah, dan ujung atas. Kalau yang dibaliknya hanya divaskularisasi oleh 3 arteri, ya, inferior, posterior semua, ya, dan polaris superior. Oke, kemudian untuk drainase vena, jadi setelah darah masuk melalui masuk ke ginjal, kemudian ada secara histologis dan fisiologis membentuk reabsorpsi, kemudian keluar lagi menjadi vena, ya, masuk ke dalam vena cava inferior, ya, meninggalkan arteri melalui hilum, ya. Ini sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, vena renalis. Ini vena renalis kiri, ya, ini bukan kanan, ya, kiri. Karena aorta itu kan di bagian kiri, ya. Vena renalis kiri lebih panjang dari vena renalis kanan. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal, glandula suprarenalis. Jadi kelenjar adrenal ini tidak termasuk dalam sistem organ urinaria, ya, karena lokasinya aja yang di dekat dengan ginjal, maka sedikit akan saya sampaikan, ya. Jadi ini merupakan kelenjar endokrin, mestinya sudah dibahas, ya, sudah dibahas di blok endokrin yang fungsinya adalah memproduksi hormon steroid. Ya, letaknya memang di atas superior dari ginjal, ya. Nah, berikutnya setelah kita membahas ginjal, vaskularisasi dari ginjal, selanjutnya kita membahas ureter. Ureter ini sebuah saluran atau pipa yang menghubungkan antara pelvis renalis menuju ke vesika urinaria.
ya, terdiri dari otot polos yang panjangnya kurang lebih 25 cm. Ada beberapa bagian dari ureter ini. Yang pertama adalah pars abdominalis yang berada di retroperitoneal, ya, kemudian pars pelvica yang berada di di pelvis, ya. Pars pelvica ini dia setelah bersilangan dengan arteri iliaca communis, ya. Yang selanjutnya adalah pars intramuralis, ya, karena dia dari namanya saja intra atau di dalam, mural ini otot dari vesika urinaria. Nah, ini ureter dari gambaran radiologis, ya. Ini sebuah foto polus abdomen dengan kontras, ya, ini mestinya, ya. Diisi dengan kontras, karena kalau tidak dengan kontras tidak akan bisa menimbulkan warna ini, ya, karena kan ini kan kalau tidak ada kontrasnya ya kan tabung isinya udara, ya. Nah, seandainya isi air pun juga dia tidak akan menimbulkan gambaran radio lusen, radio opak, ya. Kalau isi air ya gambarannya radio opak, ya, seperti halnya ya susu-susunya pasti ada airnya, ya, gambarannya radio lusen, karena ini ada kontrasnya gambarannya radio opak. Nah, ureter ini memiliki beberapa penyempitan, ya. Yang pertama ketika keluar dari pelvis renalis, ya. Jadi ini pelvis renalis, ya, keluar dari hilum, ya, menjadi ureter. Nah, ini keluar dari pelvis renalis ini ada penyempitan. Kemudian ketika bersilangan dengan arteria communis saat masuk ke pars pelvica tadi. Yang selanjutnya adalah ketika melewati dinding dari vesika urinaria, ini yang paling sempit, ya. Nah, selanjutnya ini adalah vesika urinaria. Ini kalau dilihat dari depan, ya, sedangkan ini dilihat dari dorsal, ya, dari belakang. Kalau dari belakang, ureter ini masuknya lewat belakang sini, ya. Ini adalah pars intramuralis di sini yang masuk sini, ya. Nah, ini terjadi penyempitan, ya, penyempitan sebelum menjadi ostium uretris, ya. Dari keluarnya ureter menuju ke kandung kemih, ya. Ini di bagian belakang, ya, ini bagian belakang, ini bagian belakang. Nah, jadi vesika urinaria atau kandung kemih atau buli-buli, ya, ada beberapa bagian yang bisa kita yang ada namanya sehingga kita memudahkan kita untuk menentukan bagian-bagiannya. Jadi yang pertama adalah korpus, ya, ini yang paling besar, ya, korpusnya. Yang atas ini ada apex, ya, yang dimana digantung oleh ligamen umbilicale medianum. Ya, ini menuju ke dinding perut, ya. Nah, kemudian ada bagian lagi ini, ya, bagian bawah inferior, ya. Bagian inferior ini nanti menuju uretra, ya. Tapi sebelum kita bahas ini dulu, ya. Sebelum kita bahas ini, ya. Jadi tempat keluarnya ureter menuju vesika urinaria disebut ostium ureteris, ya. Ada dua, kanan dan kiri, ya. Nah, ostium uretris ini, ya, bersama dengan ostium uretra internum, ya, karena ini dibuka jadi agak lebar, tapi kalau ini nutup, ya, ini berarti ini kan harusnya nempel di sini kan. Nah, harusnya nempel di sini. Tapi karena ini dipotong, kemudian dibuka, ya. Kalau seandainya dia tidak buka, maka ini akan melingkar sini. Ya. Ostium uretra internum atau pintu uretra bagian dalam, ini sudah uretra. Ini ureter, ya, jangan sampai keliru. Nanti kalau kalian sudah lewat blok ini, ya, lewat blok ini, apalagi kalau sudah mau koas, ya, sudah nggak boleh terbalik-balik. Ureter, uretra, ureter, uretra, ureter, uretra. Ya, ureter itu yang sebelum buli, ya, uretra yang sudah buli-buli. Ya.
Nah, antara uretra, ostium uretra internum, pintu uretra bagian dalam, nanti ada ostium uretra externum ya. Antara ostium uretra internum dengan ostium uretritis ya, uretris ya, itu membentuk segitiga. Disebut dengan trigonum vesicae. Ya, tuh. Nah, jadi vesika urinaria atau kandung kemih ya berada di subperitoneal, jadi di bawah dari peritoneum. Ya. Terdiri dari corpus, aspek, dan fundus. Ya. Jadi corpus, badan, aspek, fundus bagian bawah. Ya. Fundus mana sini? Fundus ini depan ini ya. Depan ini fundusnya. Ini aspek, bagian bawah ini korpus ya nggak kelihatan bagian dorsal. Nah, yang sini adalah fundusnya kalau ditutup. Ya. Nah, fundus ini yang nanti kalian raba-raba biasanya ya. Yang kalian raba-raba misalnya meraba kandung kemih dari perut, nah, yang diraba adalah fundusnya ini. Tapi ini dibelah ya, nggak kelihatan. Oke. Hmm, jadi osteometra internum ini sudah saya jelaskan. Nah, vesika urinaria berada tepat di atas dari kelenjar prostat bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki. Jadi uretra ini ada 4 bagian. Ya. Ada 4 bagian dari uretra. Ya, yang pertama pars intramuralis yang berada atau melewati dinding dinding dari buli-buli. Ya, ini juga termasuk bagian dari ostium uretra internum. Selanjutnya melewati prostat disebut pars prostatica ya. Kemudian selanjutnya adalah pars membranacea. Nah, setelah pars membranacea baru pars sponggiosa ya. Jadi itu urut-urutannya. Nah, kita tidak membahas uh, uretra dari perempuan ya karena uretra tidak perempuan tidak ada pars membranacea, pars prostatica, hanya uretra saja. Ya. Oke. Selanjutnya kuliah berikutnya topiknya adalah anatomi sistem reproduksi pria. Karena nanti sistem reproduksi wanita akan dibahas di blok reproduksi. Tujuan dari kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur ya, menunjukkan struktur organ dari sistem reproduksi. Di antaranya adalah skrotum, testis dan epididymis, ductus deferens dan gland penis, serta uretra dan penis. Ya, mungkin terkait testis, kemudian epididymis dan ductus deferens serta kelenjar-kelenjar di daerah daerah reproduksi pria, kita tidak akan melihat secara histologisnya. Jadi secara makrosnya saja, kelihatan dari luarnya saja. Kita tidak akan menjelaskan di bagian-bagian dalamnya itu isinya apa saja, karena itu akan dijelaskan di histologi. Oke, sekarang skrotum ya. Skrotum itu sebuah kantong yang terbentuk dari otot ya atau muskular ya, otot dan jaringan ikat ya, jaringan fibrus ya. Nah, sekali lagi dari fibromuskular ini nanti dilihat di histologi, kita akan tidak akan melihat fibromuskularnya, tapi secara luar sebuah kantong ya yang terletak di antara penis dan anus ya, penis di bagian depan, anus di bagian belakang. Di antaranya ada sebuah kantong yang dinamakan skrotum ya. Nah, pada dewasa ini ditandai dengan skrotal raffe, jadi semacam garis yang membagi antara skrotum kanan dan skrotum kiri. Secara embriologi, skrotum ini homolog dengan labia mayora. Tapi kalau labia mayora pada perempuan kan terbuka, nah ini menutup. Oke. Yang berikutnya, jadi skrotum ini
di dalamnya ada beberapa struktur utama, ya, yang sekali lagi nanti akan dilihat secara histologis di kuliah lain, ya. Seharusnya sih sudah ya, mungkin di blok-blok awal ya. Jadi testis ya ini memproduksi sperma, kemudian epididymis ya ini untuk menampung sperma, terus saluran sperma ya untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke penis saat ejakulasi ya. Sebelum ejakulasi ya disimpan di epididymis. Kemudian musculus dartos ya, dartos muscle ya. Nah, dartos muscle ini adalah otot yang bentuknya kayak berkerut-kerut ya, yang meliputi skrotum ya di balik kulit ya. Dia kerut-kerutan, bentuknya kerutan-kerutan yang berfungsi sebagai termoregulator ya. Kalau misalnya udaranya dingin ya, maka skrotum itu tidak mau melepaskan panas keluar, maka dia akan mengkerut kontraksi. Kalau udaranya panas ya, skrotum akan berusaha mengeluarkan panas ya, mengeluarkan panas dari dalam ya, maka dia akan relaksasi ya, memperluas permukaan ya supaya keluar panas ya. Nah, ini skrotal rave, kemudian testis ini ya, testis, kemudian epididymis ya, baru spermatic cord ya. Nah, ini ada dartos muscle ya, ini yang membentuk skrotum ya. Nah, ini kalau ketika dingin dia mengkeret, ketika panas dia agak membesar atau melonggar. Untuk suplai asupan dari pembuluh darah dan persarafan ya, skrotum ini menerima aliran darah dari arteris scrotalis anterior dan posterior ya. Arteris scrotalis ini bermuara di arteri pudenda eksternal. Sedangkan yang posterior bermuara di arteri pudenda internal. Tidak akan kita lihat nanti di kadaver. Nah, untuk inervasi saraf ya berasal dari cabang nervus genitofemoralis ya. Ini mensuplai bagian anterolateral. Untuk yang mensuplai bagian anterior, nervus scrotalis anterior. Yang mensuplai bagian posterior ada nervus scrotalis posterior ya. Yang mensuplai bagian perineal, yang bagian belakang ya. Yang belakang itu yang dekat dengan anus ya. Itu nervus cutaneus femoralis posterior ya. Selanjutnya testis dan epididymis ya. Jadi testis ini sebuah di testis ya ada sebuah struktur ya dengan bentukan elips ya. Nah, testis ini terdiri dari beberapa lobus ya yang masing-masing terdiri dari tubulus seminivorus ya yang disupport oleh jaringan interstisial. Nah, testis ini punya dua bungkus ya, yaitu tunica vaginalis dan tunica albuginea. Tunica vaginalis terletak di testis yang bagian luar ya. Sedangkan tunica albuginea dia yang membungkus ya, kapsul fibrosa yang membungkus testis itu sendiri ya. Ya seperti halnya kalau ginjal tadi kan ada beberapa lapisan ya. Yang paling dalam membungkus testis sendiri itu tunica albuginea. Kalau yang di luarnya yang menempel ke musculus dartos yaitu tunica vaginalis. Nah, sekarang epididymis sebuah saluran yang melingkar-lingkar ya, yang terdiri dari beberapa bagian. Ada kepala, badan dan buntut ya. Jadi kepala ini yang bagian proksimal dari epididymis ya. Jadi dia terbentuk dari tubulus testis ya, tubulus kemudian menjadi kepala dari epididymis ya. Selanjutnya ada badan ya. Ini nanti yang berfungsi untuk
menyemprotkan sperma menuju ke vas deferens. Ya. Selanjutnya buntutnya ini bagian ujung dari epididymis ya, yang merupakan sambungan atau kemudian menjadi vas deferens yang bertujuan untuk mengirim sperma saat ejakulasi. Nah ini, jadi ini testis ya, testis. Ya, testis ini terdiri dari tubulus. Tubulus itu saluran yang melingkar-lingkar. Ya, yang disebut tubulus seminiferus. Ini banyak sekali yang dia berfungsi memproduksi sperma, ya, memproduksi ini testis. Nah, testis ini diselubungi oleh tunika albuginea. Nah, ini yang nempel di testis ya. Tunika albuginea. Ya. Jadi tunika albuginea ini ya, dia jaringan ikat yang menempel, yang membungkus dari testis. Ya, beda dengan tunika vaginalis. Ya, ini terletak di luar, membungkus bagian anterior surface dan side of each testicle. Jadi membungkus bagian depan dan bagian samping dari testis. Nah, ada gambarnya tunika vaginalis ya. Jadi ini tubulus seminiferus banyak dibungkus oleh tunika albuginea. Nah, tubulus seminiferus yang ini salurannya itu menjadi epididymis bagian kepala. Ini semua epididymis hijau ini. Nah, ada bagian kepala, bagian badan, dan bagian buntut ekor. Yang ekor ini yang kemudian beralih fungsi atau menjadi vas deferens. Ya. Nah, ini testis ya. Ini epididymis. Nah, yang ini adalah dibungkus oleh tunika albuginea. Ya. Nah, bagian depan sama bagian samping ini dibungkus oleh tunika vaginalis. Oke, vas deferens dia merupakan otot polos yang nanti akan dari ujung kemudian kontraksi sampai ke atas. Ya. Nah ini jalur dari vas deferens ya, jalur dari vas deferens menuju ke atas ya, kemudian dia melewati bagian atas dari vesika urinaria menuju ke belakang, kemudian bergabung dengan vesika seminalis ya, dan di sini juga ada kelenjar prostat yang masing-masing mengeluarkan cairan ejakulat selain sperma, sehingga ada ejakulasi. Cairan ejakulasi itu ya terjadi banyak macam. Ada sperma yang diproduksi oleh testis, tubulus seminiferus, ada khususnya, dan ditambahi cairan-cairan yang dari vesika seminalis dan prostat, yang fungsinya untuk pelumas, untuk makanan dari nutrisi dari sperma ketika sudah berada di dalam organ perempuan ya. Nah, ini kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat itu kelenjar yang paling besar di organ reproduksi pria ya. Biasanya berukuran bola pingpong ya. Jadi prostat ini berada di bagian bawah belakang dari vesika urinaria artinya kandung kemih ya, dan berada di atas dari sphincter uretra eksternum ya. Nah, prostat ini secara anatomis juga di belakang dari prostat itu terdapat rektum ya. Nah, ini adalah gambaran prostat ya. Ini bisa terjadi pembesaran prostat pada pasien-pasien tertentu ya. Jadi pembesaran prostat itu ini nanti kalau ini besar ya, maka akan membuat
saluran kencing itu menjadi sempit. Kalau sempit maka jadi gangguan urin ya, gangguan pengeluaran urin sehingga terjadi semacam namanya retensio urin. Nanti akan dijelaskan di kuliah urologi. Nah, masalah urologi yang sering terjadi yang akan kalian temui sebagai dokter umum adalah terutama pada orang tua adalah pembesaran prostat. Ya. Oke, ini sama tadi. Selanjutnya penis ya. Penis ini organ reproduksi pada laki-laki yang berada di luar ya. Beda dengan organ reproduksi laki-laki yang berada di dalam tubuh ya. Berfungsi sebagai sexual intercourse ya untuk masuknya organ seksual dan berfungsi sebagai pengeluaran urin ya. Nah, ini struktur dari penis ya. Jadi secara umum penis bisa dibagi menjadi 3 bagian ya. Bagian akar ya, yang ini berada di proksimal yang menempel pada atau bagian fix ya yang tidak bisa bergerak-gerak berada di pelvis ya. Kemudian bagian tubuh ya, ini bagian korpus ya, ada corpus cavernosa dan corpus spongiosum ya. Corpus cavernosa itu yang hijau ya, yang spongiosum yang kuning. Nah, yang kuning ini dilewati oleh uretra. Yang spongiosum tidak dilewati oleh uretra. Jadi kalau misalnya ereksi ya, corpus cavernosa ya, cavernous itu kan artinya ini rongga-rongga. Yang itu dia akan dialiri oleh darah. Kalau dialiri oleh darah diisi oleh darah, corpus cavernosa ini dia akan mengembang sehingga penis bisa ereksi ya. Kalau corpus spongiosum ini tidak bertanggung jawab terhadap proses ereksi ya, karena isinya lebih kepada uretra untuk melakukan pengeluaran dari urin dan yang lain-lain selain urin ya. Nah, selanjutnya adalah glans ya, glans penis ini yang kepalanya ya, yang bagian distal merupakan sambungan dari corpus spongiosum. Nah, ini gambaran penis yang belum disunat ya, belum disirkumsisi. Ada Ada yang pertama ini glans penis ya, ada glans penis. Di bagian pangkal dari glans penis ada semacam cekungan yang melingkari kepala penis disebut corona glandis ya. Kalau sudah disunat akan kelihatan, kalau belum disunat akan sulit untuk melihat corona glandis ya. Nah, ini namanya preputium. Jadi preputium itu pada yang belum disirkumsisi merupakan sebuah kulit yang memanjang dari kulit penis bagian proksimal menutup glans penis. Bisa diretraksi, ya kalau diretraksi ya bisa ditarik, atau bisa juga tidak bisa diretraksi. Kalau misalnya yang masih terlalu kecil, dia masih belum melar, dia menutupi seluruh gland penis. Ya, kalau sirkumsisi itu ini yang diambil, ya. Preputium ini diambil, digunting, dibuang, kemudian dijahit, ada juga yang tidak perlu dijahit. Nah, ini kira-kira apa coba? Nih. Satu, ini preputium yang sudah dipotong atau yang diretraksikan. Dua, sulcus coronaria grandis, jadi sulcus itu cekungan dari coronaria grandis ya. Nah, ini corona glandis. 4 glans penisnya. 5 ostium uretra externum. Ya, namanya frenulum. Jadi frenulum kalau belum disunat itu nanti menempel di
Nah, ketika disunat itu digunting, ini juga dipotong, terus diikatkan ke mukosanya. Nah, ini vaskularisasi ya, vaskularisasi di daerah superficial yaitu arteri dorsalis penis, ini bagian dorsal ya. Kalau misalnya penis itu bagian atasnya ini ya, tapi itu secara anatomi disebut bagian dorsal ya. Arteri vena dorsali penis ya. Kemudian yang di bagian dalam yang corpus cavernosa ini arteri profunda penis ya. Untuk inervasinya nervus dorsalis penis. Ini yang harus diblok ketika melakukan sirkumsisi. Ini nervus dorsalis penis ini diinjeksi ya dengan apa? Diinjeksi dengan bius ya. Kalau sudah terblok maka dia akan mati rasa ya seluruh penis ini. Oke, terima kasih. Itu kuliah dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya bisa kita lanjutkan di sesi sinkronus. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.